Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur saya bersilaturahim di tempat ini, bersilaturahim dengan para tokoh masyarakat, para ulama, masyayikh, dan bersilaturahim dengan guru saya, Dr. Muin, untuk bisa mendialogkan tentang kebangkitan kita, kebangkitan muslimin hari ini. Saya akan mencoba mengurainya dalam waktu yang singkat, setengah jam, untuk menyampaikan. Sebenarnya saya menuliskan makalah, tapi mohon maaf mungkin baru semalam saya kirim. Saya akan menyorotinya dari sudut pandang sejarah. Hanya ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berbicara tentang masalah bagaimana sesungguhnya semua sebab kejatuhan daulah-daulah Islam yang pernah ada dalam sejarah semua ada di kita hari ini. Dan itulah mengapa kita jatuh hari ini. Saya ulangi, jadi semua sebab yang menyebabkan jatuhnya semua daulah Islam itu, semua unsur itu ada di tubuh kita hari ini. Itulah mengapa kita jatuh. Tapi poin yang kedua adalah semua sebab kebangkitan perlahan mulai terlihat pada kita hari ini. Salah satunya adalah kehadiran kita di sini. Suasana yang seperti ini, perbincangan masyarakat muslim hari ini, kembalinya bergelora Al-Quran disuarakan di masyarakat, belum terlihat 30 tahun lalu di negeri ini. Bahkan mungkin 20 tahun lalu belum semarak hari ini. Dan seterusnya. Barulah yang ketiga, sebenarnya saya hanya ingin memberikan sebuah contoh yang ini menjadi koreksi buat kita nanti, sebenarnya seperti apa posisi kita hari ini dengan rencana kebangkitan yang memang sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW saat beliau masih hidup, seperti disampaikan Ustadz Aris tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad tadi tentang 5 fase zaman yang akan dilalui. Dan sebagian sudah berlalu, 4 sudah berlalu, tinggal 1 yang akan segera hadir, itu untuk kita semua dan kita menjadi bagiannya dengan izin Allah SWT. Amin. Sesuai bagian dirahmati Allah SWT, para ulama sejarah itu sudah banyak yang menulis tentang buku-buku tentang sebab kejatuhan. Di antaranya adalah seorang ulama Mesir, saya yakin beliau hadir, tahu, Syekh Hisham tahu bahwa Dr. Abdul Halim Uwais rahimahullah ta'ala, rahmatan wasi'ah. Dr. Abdul Halim Uwais adalah orang yang sangat banyak menulis tentang sebab kejatuhan negeri-negeri Islam. Di antaranya buku beliau Dirasah li Suqut 30 Daulah Islamiyah, atau juga ada buku beliau At-Takatsur Al-Madi wa Atharuhu fi Suqutil Andalus, dan seterusnya. Jadi Dr. Abdul Halim Uwais adalah orang yang sangat banyak menulis tentang mengapa negeri-negeri itu jatuh. Bahkan dalam salah satu tulisan beliau mengkaji 30 daulah Islam yang sudah jatuh, itu apa sebabnya, dan selalu ada benang merahnya. Selalu ada benang merahnya. Selalu ada kesamaan antara satu negara dengan negara yang lain. Saya tidak membahas itu panjang lebar karena itu bukan pembahasan kita. Tapi saya ingin supaya kita tahu bahwa kalau ini penyakitnya, mari kita sembuhkan, mari kita obati. Supaya kita tahu di mana sakitnya, di mana lubangnya, agar tidak menjadi keledai yang jatuh pada lubang yang sama. Saya hanya ingin sebutkan beberapa poin, yang poin ini mudah-mudahan menjadi penyadar kita bahwa karena inilah kita jatuh. Saya tidak sebutkan semuanya. Baru nanti kita akan melihat
Bagaimana umat ini, bagaimana sejarah hadir dan itu menghadirkan untuk kita semuanya. Bagaimana dulu Islam yang sempat jatuh kemudian naik kembali. Nah, kenaikan itulah yang sebenarnya harus dipelajari karena di situ kita posisi kita sekarang. Di antara yang ingin disampaikan tentang masalah sebab kejatuhan itu adalah yang sudah disampaikan berulang-ulang dari depan tadi dari para masyayikh kita termasuk Dr. Muin tentang rusaknya akidah, bermunculannya aliran sesat. Bacalah kejatuhan Baghdad sebagai pusat ibu kota dunia saat itu, kota nomor 1 di dunia. Baghdad saat itu pusat peradaban dunia. Sangat tidak masuk akal kalau Anda bayangkan peta, Baghdad posisinya di Irak. Kemudian pasukan Tatar Mongol itu posisinya di Mongol. Mana mungkin dari Mongol masuk ke Baghdad ke Irak dan tidak ada yang melawan. Padahal dia melewati, pasukan Mongol ini melewati sangat banyak negeri-negeri Islam. Tapi begitu mudahnya dia masuk ke Baghdad. Habis, hancur lebur. Dalam waktu hanya 40 hari, korbannya tercatat 1 juta muslim. Ini perang terbesar, Pak. 40 hari, 1 juta muslim mati. Biasa hancur lebur Baghdad. Saat itu yang bayangkan yang dihancurkan bukan hanya itu, yang dihancurkan adalah unsur peradaban penting, ilmu. Kita tahu bagaimana buku menjadi jembatan di sungai Dijlah itu dan seterusnya. Silakan nanti dibuka selebar apa sudah, sedalam apa sampai dia dengan buku itu bisa dilewati kuda. Itu yang membuat kebangkitan ilmu itu. Sebabnya adalah di antara sebab pentingnya adalah keberadaan Perdana Menteri di Baghdad. Perdana Menteri Daulah Abbasiyah yang bernama Muayyaduddin Ibnul Alqami, Syi'i. Muayyaduddin Ibnul Alqami adalah Syiah. Tapi dia menjadi Perdana Menteri. Maka ini menjadi pelajaran buat kita semua, Pak. Dan bukan sebuah kebetulan ketika Syiah pun di negeri ini mulai dibicarakan, dan bahkan mulai menyebarkan konsepnya. Kemudian akhirnya kita harus berhadapan dengan mereka. Bayangkan kalau mereka sudah sampai di posisi itu, yang terjadi seperti Baghdad. Ibnu Al-Qami itulah yang merencanakan dengan sangat matang, sampai Mongol masuk dan semua habis. Dia mulia di mata Mongol, makanya dia tetap nanti diangkat menjadi bagian dari kepemimpinan Mongol. Kalau antum mau tahu pengkhianatan mesti modelnya begitu, Pak. Saat dia bersama kita umpamanya, tapi begitu bersama musuh ternyata dia juga mulia, itu pengkhianat, Pak. Muayyaduddin Ibnul Alqami, Syiah. Kalau kita baca sejarahnya Turki Utsmani berkuasa sekitar 5-6 abad, dan itu adalah kekhilafahan terakhir yang dimiliki oleh muslimin di muka bumi. Sampai kita hari ini kita kehilangan induk. Turki Utsmani jatuh pun dicatat oleh para ulama, salah satu sebabnya adalah ketika pemahaman sesat sufi membuat muslimin tidak lagi mau berjihad. Karena yang terjadi adalah akan membicarakan tentang sudahlah urusi tazkiyatun nafsnya, pensucian jiwanya, zikirlah, melawan hawa nafsu adalah jihad terbesar dan seterusnya. Selalu itu menjadi bahasan. Bahwa tazkiyatun nafs tidak salah, memang itu bagian dari yang penting dalam Islam. Tetapi ketika itu harus dibenturkan dengan jihad fisabilillah, efeknya adalah Turki Utsmani jatuh. Itu diantaranya satu. Nanti begitu juga kelompok-kelompok Khawarij itu melelahkan daulah Islamiyah, Pak. Antum kalau baca sejarah Khulafaur Rasyidin, bahkan sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berhadapan dengan Khawarij sampai dalam perang besar terakhir yang Khawarij habis di perang Nahrawan, melelahkan sahabat, lelah muslimin berhadapan dengan mereka. Mereka mudah mengkafirkan orang, menghalalkan darah siapa saja, dan kita tahu Nabi sudah menyampaikan tentang kelompok sesat yang satu ini. Kalau dari secara penampilan luar biasa, mereka kelihatan ahli ibadah, dan Nabi sudah sampaikan itu. Tahqiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim wa tilawatakum bi tilawatihim.
Kalian merasa rendah, merasa jatuh kalau membandingkan sholat kita dengan sholatnya orang-orang Khawarij. Mereka lebih hebat. Puasa kita dengan puasa mereka, tilawah kita dengan tilawah mereka. Tapi mereka adalah kelompok sesat. Dan memang melelahkan negara Islam. Ali bin Abi Thalib, subhanallah, sampai, dan ini memang konsep besar yang disampaikan oleh para sahabat Nabi SAW. Jadi aliran sesat. Kemudian kalau tadi saya sampaikan salah satu bukunya Dr. Abdul Halim Uwais tentang masalah At-Takatsur Al-Madi wa Atharuhu fi Suqutil Andalus. Itu buku artinya adalah berlomba menumpuk harta dan dampaknya bagi kejatuhan Andalus. Itu selalu poin nomor 2. Itulah mengapa Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayatkan Bukhari dan Muslim, Nabi bersumpah, wallahi mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasa man kana qablakum fatuhlikukum kama ahlakathum. Nabi SAW mengatakan, demi Allah saya tidak takut kalau kalian miskin di hadapan sahabat. Yang saya takut dibuka dunia di hadapan kalian, kemudian kalian berlomba untuk mendapatkan dunia sebagaimana orang sebelum kalian berlomba mendapatkan dunia, dan kalian hancur oleh dunia sebagaimana dulu mereka pun hancur oleh dunia. Berlomba dalam masalah harta. Hadirin dirahmati Allah, saya bacakan satu surat. Ini masih diabadikan suratnya di dalam arsip di Spanyol hari ini. Ini ketika terjadi pengkhianatan penyerahan kota Granada. Perlu teman-teman ketahui bahwa Andalus itu kota terakhir yang dimiliki adalah kota Granada. Inilah kota yang bertahan 250 tahun saat seluruh kota Andalus sudah jatuh ke tangan kerajaan Kristen Castile dari utara yang bergabung dengan Aragon dengan pernikahannya Fernando dan Isabella. Tapi kemudian menjadi masalah adalah Granada itu bukan menyerah karena diserbu perang besar, bukan, tapi pengkhianatan. Pengkhianatan itu diskenario-kan oleh 3 orang plus 1 pemimpin tertingginya, pemimpin muslimin saat itu. 3 orang, nanti akan kita bahas di belakang ada pembahasannya. 2 orang adalah seorang menteri dan 1 ahli fikih, ahli ilmu. 1 ini, jadi 3 orang ini yang ngasih dalil 1, yang 2 ini merekalah yang merencanakan pengkhianatan. Saya bacakan surat, ini langsung bahasa Indonesia ya. Surat ini ditulis oleh 1 dari 2 menteri, ada namanya Abul Qasim Al-Malih, ada namanya Yusuf bin Kamasyah, kalau ini Al-Faqih Al-Baqini. Ini suratnya Yusuf bin Abul Qasim Al-Malih, ini menteri pengkhianat yang mengirim surat kepada si Raja Fernando dan Ratu Isabella, surat yang menunjukkan bahwa dia memang bermain di balik layar walaupun masyarakat muslim tidak tahu. Dia mengatakan, saya bersumpah demi Allah dan demi syariat bahwa jika saya mampu memikul Granada di pundak saya, pasti akan saya bawa ke tuan-tuan yang mulia. Ini keinginan saya. Allah akan membinasakan saya jika saya berdusta. Sebagaimana saya berharap dari Allah, urusan ini berakhir dengan baik. Terbebas dari kaum gila itu. Lihat, bayangkan. Siapa yang dimaksud kaum gila? Yang dimaksud kaum gila adalah masyarakat muslim, mujahid, masyarakat yang punya iman, yang menolak Granada diserahkan kepada Kristen. Itu yang oleh Abul Qasim Al-Malih disebut orang gila. Dan saya berharap Anda yakin bahwa saya adalah pembantu mulia yang tulus untuk tuan-tuan terhormat. Tapi sayangnya pemahaman penduduk kota ini belum matang dan belum terbuka. Kalimat itu diulangi hari ini. Jadi bagi muslim yang mempertahankan imannya dianggap tidak terbuka. Inilah salah satu bentuk, dan faktornya apa? Faktornya murni hanya karena ingin urusan dunia. Masing-masing ingin pertahankan. Andalus tidak pecah menjadi lebih dari 20 negara kecil. Ad-Duwailan. 20 negara kecil, kecuali karena muncul raja-raja kecil yang masing-masing ambisi kekuasaan dan dunia masing-masing. Begitu pula, Anda bisa lihat hari ini, asal setiap orang punya ambisi dengan dunia, pasti kita pecah, Pak. Ini yang Umar nangis radhiyallahu anhu. Umar ketika penaklukan Persia dan Romawi,
Kemudian Umar radhiyallahu anhu didatangkan banyak sekali perhiasan, harta, emas, perak, dimasukkan, diperlihatkan di Masjid Nabawi. Umar nangis. Sampai ada orang berkata, "Kenapa nangis, Umar? Kenapa kita tidak bersyukur? Bukankah ini yang dijanjikan Nabi? Inilah kemenangan itu." Kalimat Umar, perhatikan. Umar mengatakan, "Wallahi, demi Allah, karena inilah kalian bertikai. Karena ini kalian akan berantem, Pak." Baik. Berikutnya adalah ada ulama, Pak. Ulama yang tidak punya peran malah jahat. Penyebab kejatuhan, Pak. Ulama artinya maksud saya bukan ulama yang takut pada Allah, tetapi adalah mereka yang punya ilmu agama banyak. Yang tadi saya sampaikan, Al-Faqih Al-Baqini itulah yang menjual Andalus. Dialah yang memberikan dukungan-dukungan itu. Jadi jangan dipikir tadi bahwa betul seperti disampaikan oleh Ustaz Dahlan tentang bagaimana yang ahli ilmu pun terancam neraka, Pak. Ketika tadi masalah keikhlasan. Dan bukan hanya itu, akhirnya para ulama, para ahli ilmu itu tidak memainkan perannya yang besar. Saya bacakan kalimatnya Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala. Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala itu hadir di kebangkitan Andalus kedua. Karena Andalus itu saya sebut bangkit dua kali. Yang pertama waktu Tariq bin Ziyad masuk, itu pertama, itu sekitar tahun 100. Kemudian Islam besar sampai 400 tahun kurang lebih. Kemudian jatuh, Andalus jatuh, Muslimin pecah, tadinya bersatu menjadi lebih dari 20 negara. Setelah itulah itu jatuh. Dan tokoh-tokoh yang membangkitkan kembali, naik kembali, itu diantaranya adalah Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala, lihat kalimat ini untuk kita semua para ahli ilmu, untuk penuntut ilmu. Beliau mengatakan, cara kita lepas dari fitnah yang menimpa Andalus adalah menahan lisan. Tahan lisan. Kalau mau bangkit, tahan lisan. Ini kalimat beliau, karena beliau yang membangkitkan Andalus nantinya. Ada Imam Ibnu Hazm, ada Abul Walid Al-Baji, kemudian ada Ibnu Abdil Bar rahimahullah ta'ala. Inilah tiga tokoh di balik kebangkitan Andalus hingga Andalus masih bisa bangkit 400 tahun berikutnya memimpin Andalus. Ini tiga tokoh besarnya, ditambah nanti pemimpin besar dari Maroko yang bernama Yusuf bin Tashfin. Dia mengatakan bahwa tahan lisan untuk kita lepas dari semua fitnah yang hadir hari ini di Andalus ini, kecuali dari satu hal, dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan tahan lisan kalian kalau amar ma'ruf nahi mungkar, keluarkan lisan kalian. Tapi kata beliau, sangat disayangkan banyak penuntut ilmu yang tidak menahan dirinya dari apapun, selalu keluarkan kalimat, tapi justru mereka menahan diri dari amar ma'ruf nahi mungkar. Terbalik. Kalau beliau mengatakan, kalau setiap orang yang menolak dengan hatinya berkumpul di sini, menolak dengan hatinya, artinya menolak semua kekalahan, kejatuhan ini, menolak Kristen itu, karena waktu itu mereka berhadapan dengan Kristen. Kalau berkumpul di sini semua, mereka tak mampu mengalahkan kita. Imam Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala. Ini kesedihan beliau. Abul Walid Al-Baji rahimahullah ta'ala, salah satu ulama besar yang juga bersama beliau menghadirkan, itu belajarnya di timur, Pak. Jadi belajar dulu sekolahnya di timur, karena Islam besar di timur, di Baghdad dan Syam segala macam. Kemudian beliau pulang ke Andalus kaget, negerinya berantakan, kacau. Disitulah kemudian dia memulai, bahkan memberikan amar ma'ruf nahi mungkar kepada semua raja-raja kecil yang sudah menguasai, sudah memecah Andalus menjadi puluhan kota itu. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa akhirnya setelah itu semua, jihad pun telah digantikan oleh hiburan. Jihad telah berganti dengan hiburan. Ini saya bacakan langsung, Pak. Saya bacakan langsung mengapa tadi kembali kepada peristiwa tanggal 1 Safar tahun 656 Hijriah, di mana Baghdad luluh lantak, hancur oleh pasukan Mongol. Mulai itu kejadiannya. Kemudian wanita itu bernama Arafah.
Panah melesat dari salah satu jendela, membunuhnya saat ia sedang menari di hadapan khalifah. Khalifah terkejut dan sangat marah. Dia mengambil anak panah yang menancap. Ternyata tertulis di anak panah, ini sengaja ditulis oleh Hulagu itu, pasukan Mongol. Tertulis di anak panah, jika Allah ingin menjatuhkan ketentuannya, artinya takdirnya. Ini orang kafir sok tahu tentang Islam ini, Pak. Dia bicara tentang Islam ini. Jika Allah ingin menjatuhkan ketentuannya, dia menghilangkan akal dari orang-orang yang berakal. Udah nggak berakal, memang tidak berakal. Negeri dikepung, dia menikmati tarian. Maka khalifah pun memerintahkan untuk menambahi penghalang hingga banyak sekali penutup di istana khalifah. Bukannya dia umumkan jihad, dia malah tutup serapat-rapatnya istana. Itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Dan itulah, saat seperti itulah Perdana Menterinya Syiah tadi itu. Selalu begitu, ketika pemimpin lemah maka seperti itu Perdana Menterinya. Maka dari itulah hiburan itu sebenarnya adalah sebuah fenomena kejatuhan muslimin. Kalau masyarakat, nih kalimat saya, kalau masyarakat ini lebih menghormati dan menghargai hiburan dibandingkan ilmu dan ahli ilmu, maka itu bukti masyarakat jatuh. Islam tidak akan bangkit kecuali dengan kembali pada ayat pertama, Iqra bismi rabbik. Baca, itu ilmu, Pak. Ada satu buku yang juga sangat bagus tentang Andalus, Pak. Tulisannya Dr. Thariq Suwaidan tentang Al-Andalus At-Tarikh Al-Musawwar. Di mukaddimahnya beliau mengatakan begini, salah seorang ulama muslimin di abad ini berkata, tanyakan kepada sejarah, bukankah redupnya bintang peradaban kita tidak terjadi kecuali pada hari bersinarnya bintang para artis. Jelas kalimatnya, Pak. Itu penyebab kejatuhan. Itu penyebab kejatuhan. Kemudian akhirnya pembahasan terakhirnya, kekhilafan, semua peradaban Islam yang naik turun itu terakhir ditutup oleh Yahudi. Dan inilah peradaban Yahudi itu. Hari ini peradaban Yahudi. Turki Utsmani tutup oleh Mustafa Kamal, Yahudi Donama, dan kemudian sampai hari ini kita belum bukanya. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa poin. Saya sampaikan ada beberapa poin tadi. Itu adalah tentang kurang lebih poin yang menurut saya adalah sesuatu yang perlu kita dengar hari ini dari sekian banyak poin disampaikan para ulama kita. Kemudian sejarah, saya ingin menyampaikan 3 poin sejarah dalam waktu yang singkat. Bagaimana setelah semua kejatuhan itu muncul orang-orang yang bisa membangkitkan kembali. Dan itu keberadaan kepentingan kita hadir hari ini. Bagaimana sudah jatuh. Andalus pecah belah, berantakan semuanya, timur dari mulai Bani Muawiyah, masyarakat Bani Abbas ya berantakan jatuh. Selalu ada yang bisa membangkitkan kembali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 kan. Yang pertama adalah tentang tadi Imam Abdul Walid Al-Baji, Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar, kemudian bekerja sama dengan Yusuf bin Tashfin. Yusuf bin Tashfin adalah pemimpin Murabitin, itu adanya di daratan Eropa bagian utara. Karena kita tahu dari Maroko itu sudah terlihat daratan Spanyol, dan itu nyebrang sedikit Selat Gibraltar, itu nyebrang masuk ke Andalus. Dan Yusuf bin Tashfin adalah penguasa di Afrika Utara, dan saat itu sebenarnya seluruh ulama Islam di dunia itu sangat prihatin terhadap keadaan Andalus yang sudah pecah belah. Bahkan di timur keluar fatwa-fatwa para ulama besar, termasuk antaranya Syekh Al-Ghazali rahimahullah taala, kemudian Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah taala. Itu ulama-ulama besar di timur itu memberikan sebuah fatwa yang membuat Yusuf bin Tashfin berani menyeberang, bahkan kalaupun harus terjadi pertumpahan darah, maka kamu harus masuk untuk menyatukan muslimin, karena ancamannya adalah Kristen dari arah utara. Dan tugas para ulama, Abdul Walid Al-Baji, Ibnu Hazm, Ibnu Abdul Bar, itu menyadarkan dengan ilmunya, menyampaikan ilmu ke masyarakat. Masyarakat ini sudah malas belajar, Pak. Malas berilmu, apalagi malas berjihad, itu sudah pasti. Berilmu saja duduk malas.
Untuk itulah seharusnya, ini juga pelajaran buat kita, bahwa para ahli ilmu hari ini jangan melakukan hal kecil-kecil yang bisa dilakukan orang lain, Pak. Kalau dalam bahasa yang aplikatif hari-hari saya sering sampaikan itu, teman-teman umpamanya Pak, teman-teman lulusan Libya, teman-teman lulusan Timur Tengah, mengapa harus menghabiskan umurnya hanya untuk ngajar bahasa Arab? Ngajar bahasa Arab gak perlu ke Timur Tengah banyak Pak, tidak perlu sampai harus selesai syariah Libya. Sayang, ilmu antum luar biasa. Orang perlu mendapat panduan itu. Kan gitu contohnya. Jadi kalau kemudian hanya ngajar bahasa Arab, bukan tidak boleh, silakan, tapi kalau Anda habiskan usia untuk itu, tidak ada yang bisa membaca kitab-kitab yang bisa antum baca itu. Akhirnya para ulama harus berkarya besar. Dia melakukan hal-hal yang besar yang bisa dia ambil. Begitulah sampai kemudian dia bekerja sama, dia menyadarkan, dia datangi satu persatu pemimpin yang raja-raja kecil itu, kemudian disampaikan tentang bahaya perpecahan, pertikaian dan segala macam. Kemudian ada juga pembahasan tentang Musa bin Abi Ghassan dengan Saifuddin Qutus rahimahullah. Musa bin Abi Ghassan itu nanti saya minta antum coba baca. Ini orang yang terzolimi oleh sejarah, bukan sejarah yang mendolimi, kita yang mendolimi Pak. Ini orang besar, mujahid hebat, tapi kita nyaris tidak pernah mengenal namanya. Musa bin Abi Ghassan. Musa bin Abi Ghassan itu hadir di hari-hari terakhir kejatuhan Granada. Saat itu semua sudah pengkhianat 4, pemimpin tertinggi, 2 menteri, 1 ahli fikih. 4 Pak. 4 pengkhianat besar ini semua memimpin. Datang Musa bin Abi Ghassan. Saya bacakan kalimatnya Musa bin Abi Ghassan. Dia mengatakan, jangan serahkan Granada. Biarkan kami berjihad fisabilillah. Biarkan kami berperang fisabilillah. Jangan menipu diri kalian sendiri. Jangan menyangka kalau Nasoro akan memenuhi janji mereka. Karena Nasoro mengimimi janji, udah serahkan saja Granada, nanti kalian akan kami pertahankan, tidak kami ganggu masjid kalian. Musa mengatakan tidak. Mereka tidak akan penuhi janji. Jangan bersandar pada besarnya kerajaan mereka. Kematian hanya sedikit dari ketakutan kita. Artinya kalau cuma mati simple buat kami. Yang lebih dari itu bukan mati. Di hadapan kita ada penjarahan kota-kota kita dan penghancurannya, pengotoran masjid-masjid kita, perobohan rumah-rumah kita, pemerkosaan istri-istri dan putri-putri kita. Di hadapan kita dosa keji, fanatisme buas, cambuk dan belenggu rantai. Di hadapan kita penjara, siksaan dan pembakaran. Kalimatnya sangat kuat Pak. Itu di hadapan mereka. Tapi namanya orang sudah buta, sudah syahwat yang bicara. Musa bin Abi Ghassan membentur tembok syahwat. Akhirnya Musa dia gerakkan timnya, kemudian mereka syahid semua fisabilillah. Musa bin Abi Ghassan rahimahullah taala. Saifuddin Qutus juga sama. Ini di zaman yang berbeda. Tadi ketika pasukan Mongol memporak-porandakan Baghdad, dan setiap kota yang didatangi oleh pasukan Tatar, mereka dikirimi surat oleh Panglima Tatar. Asal surat dibaca oleh pemimpin daerah itu, langsung pemimpin daerah itu nyerah. Cuma baca suratnya pasukan Tatar. Memang saat itu Tatar itu dianggap sebagai masyarakat aneh yang tiba-tiba datang dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Itu yang terjadi Pak. Sehingga sampailah surat itu diterima juga oleh Saifuddin Qutus yang merupakan pemimpin besar Mesir. Maka Mesir layak berbangga Pak. Saifuddin Qutus rahimahullah ta'ala. Beliau dapat surat. Begitu dapat surat, dia sampaikan di panglima-panglimanya. Ini saya dapat surat dari Mongol. Dia mengancam kita dan minta menyerahkan Syam, Palestina dan Mesir. Panglima-panglimanya malah mengatakan udah nyerah saja. Sama Pak, sama persis. Mental jatuh, kayak kita hari ini. Kita susah bangkit. Hari ini setiap disampaikan tentang sejarah Islam, orang bilang itu dulu Pak. Zaman kita beda Pak. Keadaan berbeda, apanya yang beda? Matahari masih sama, bumi masih sama. Sunatullah berjalan, Quran sunnah masih ada. Kita seringkali berkata itu beda zamannya, beda keadaannya, tidak mungkin. Kita bangsa kalah Pak. Untuk itulah kemudian itu yang harus dihadirkan. Nah, apa kalimat Saifuddin Qutus? Begitu panglima-panglimanya menyarankan untuk menyerah, ini kalimatnya. Saya
langsung yang akan hadapi Tatar, wahai para pemimpin muslimin. Sekian lama kalian telah makan dari Baitul Mal, kan mereka digaji oleh negara. Sementara sekarang kalian benci perang. Saya pasti berangkat. Siapa yang memilih jihad akan bersama saya. Siapa yang tidak memilih itu, pulanglah ke rumah kalian. Sangat kuat kalimatnya. Berangkat. Saifuddin Qutuz, panglimanya pun akhirnya berangkat. Pemimpin mereka berangkat. Berangkat, mereka masuk menghadang pasukan Tatar. Ketika mereka masuk ke Palestina, terjadilah perang besar yang kita kenal, Ain Jalut. Dan disitulah semua dunia Islam tahu bahwa Tatar bukan pasukan yang tidak bisa dikalahkan, Pak. Hanya perlu seorang Saifuddin Qutuz rahimahullah ta'ala. Harus ada orang yang nekat begitu, berani, Pak. Ternyata baru tahu, mati Panglima Tatar di Bisan, di dekat Ain Jalut. Mati, Pak. Kalah. Setelah itu baru dunia Islam tahu, oh ternyata mereka pasukan yang bisa dikalahkan. Hari ini kita semua serba nyerah, Pak. Oh, sekarang peradaban serba canggih, serba ini, serba itu, modern. Kemudian kita bilang, kita kan nggak punya apa-apa, kita tidak bisa. Buktikan, hadirlah seorang Saifuddin Qutuz rahimahullah ta'ala. Seperti disampaikan oleh guru saya Dr. Muin tadi, bahwa kalau ada disebutkan mujaddid di setiap awal 100 tahun, mengapa tidak kita yang mengatakan itu saya? Itu kita di bidang kita, Pak. Bukan kita bertanya siapa ya orangnya, tapi kita orangnya. Waktu saya sudah habis nampaknya. Mohon maaf sebesar-besarnya, insya Allah nanti dibaca selanjutnya di makalah yang saya buatkan. Mohon maaf Ustaz Aris, saya ngambil 8 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah teman-teman. Yang pertama tadi ada Pak Harsono, ada Pak Sultan, ada saudaraku Fahmi. Ada beberapa pertanyaan. Kalau yang pertama, kalau acara sebelumnya saya mau koreksi, ini memang selalu kesalahan masyarakat penonton tidak bisa membedakan. Di Trans 7 itu pagi itu ada 2 acara. Satu namanya Hasanah, 2 namanya Khalifah. Saya tidak pernah di Hasanah. Saya itu di Khalifah. Gitu ya. Ini walaupun ada koordinasi sekali waktu. Teman-teman di Hasanah karena saya kenal dengan timnya, sekali waktu mereka bertanya ke saya tentang sebuah materi itu biasa. Ya, diskusi, ketemu, telepon, SMS segala macam. Dan saya sampaikan ke teman-teman di Hasanah. Saya bilang kalau Hasanah lagi bagus acaranya, isinya, saya dipuji banyak orang padahal saya tidak melakukannya, Pak. Tapi kalau lagi jelek saya dicaci maki orang seluruh Indonesia. Padahal saya tidak terlibat gitu. Nah, sehingga saya bilang ke mereka, antum melibatkan saya sekalian karena ini jadi ya, terakhir sebelum kemarin saya berangkat ke sini semalam tuh, saya SMS-an dengan tim Hasanah karena kabarnya mengangkat satu tema yang banyak orang protes ke saya. Jadi lagi-lagi saya tidak ikut-ikutan dengan Hasanah. Karena katanya saya juga tidak nonton, katanya membuat temanya adalah tentang Maulid Nabi, tetapi yang disuruh bicara adalah Jalaluddin Rahmat, Syiah, dan Said Agil, katanya begitu. Nah, saya dapat laporan SMS dari masyarakat, langsung saya kontak penanggung jawab, salah satu penanggung jawab di Hasanah, saya bilang selamat buat antum, sebentar lagi Hasanah pasti ditinggalkan pemirsanya. Langsung kaget, dia komunikasi dengan saya panjang, kemudian saya bilang, ini terus akhirnya baru, ini mohon maaf saya buka sedikit, baru penanggung jawabnya bilang, ini Ustadz hasil tekanan politik. Itu baru tahu itu. Makanya masuk dunia TV itu gak gampang, Pak. Saya ingin sampaikan, saya ditawari acara TV banyak sekali acara-acara TV itu. Cuma saya hanya terima yang mau ikut aturan saya. Kalau tidak begitu, Ustadz itu disetir TV, Pak. Bahkan sampai masalah waktu syuting, mohon maaf, sampai waktu syuting teknis, saya bilang, saya pergi ke sini, Pak, itu stok Khalifah habis. Saya bilang nggak bisa, saya harus pergi. Saya baru pulang Senin, terserah antum. Karena ada mereka saya suruh ngejar di mana saya berada. Karena kalau tidak begitu, saya bilang saya sudah sibuk sebelum antum datang. Ini supaya kita tahu bahwa bagaimana media itu bukan punya muslimin. Tapi juga tidak bisa, Pak, selamanya kita bernyanyi terus kayak begini. Wah, media rusak, TV rusak, radio rusak. Kita nggak pernah berbuat, Pak. Ada satu hal yang bagus, mohon kami dengan tim sedang melakukan ini dengan sangat serius. Tahun 2018
Menkominfo itu sudah memutuskan 2018 seluruh TV analog mati. Jadi TV sudah tidak ada. Yang ketiga muncul TV digital. Maka dari itu siapkan dari sekarang. Kalau sekarang 2014 kita masih punya waktu sekitar 4 atau 5 tahun untuk menyiapkan TV digital, tetapi harus dengan spek yang diberikan oleh Menkominfo. Di situ baru kita bertarung fair. Bertarung fair, Pak. TV-TV itu kan sudah tidak lagi, TV digital itu sudah tidak ada lagi. Bahkan untuk kota-kota besar, terutama di Pulau Jawa itu lebih cepat dari 2018. 2018 itu sudah seluruh Indonesia. Harusnya muslimin mulai berbuat, melakukan itu. Tapi speknya harus spek TV, Pak. Kadang-kadang kita ini cuma bikin streaming sekedarnya. Nggak bisa begitu. Itu satu. Kalau masalah visi yang di kopi itu, saya sudah pernah tanya langsung ke produsernya, bahkan di atas produsernya. Saya bilang, Mas, ini banyak yang minta, bisa nggak ini, ya apalah dikeluarkan gitu, berupa DVD, VCD untuk masyarakat, kemudian dijual kayak apa terserah. Dijawab oleh wakil pemimpin redaksinya, beliau mengatakan bahwa sayangnya Ustadz di Trans7 tidak ada kebijakan menjual DVD. Kami hanya ada punya kebijakan menjual hak siar. Tetapi nggak usah berkecil hati, Pak. Karena ini tentu kalau dijual menjadi kesalahan fatal, tidak boleh karena secara aturan di Trans7 tidak boleh. Tapi di internet itu ada beberapa orang yang saya lihat aktif menaikkan terus. Begitu tayang dinaikkan gitu. Jadi mereka rekam, mereka naikkan. Semua bisa diambil di sana insya Allah. Iya. Saya juga sudah minta ke Trans7, kemarin saya kasih satu eksternal hard disk saya 2 tera, saya bilang tolong diisi penuh dengan semua program saya dan semua film-film yang dipakai itu kan, tapi saya sekarang belum kembali. Tapi apakah kemudian kalau saya dapat semua saya bisa tularkan ke masyarakat dengan cara gratis? Nah itu nanti saya tanyakan lagi. Iya. Baik. Itu satu Pak Arsono. Kalau ini menambah apa yang sedikit disampaikan yang tadi melengkapi apa yang disampaikan oleh Dr. Adian tentang masalah apakah ini tidak kontraproduktif keadaan Timur Tengah hari ini dengan Eropa yang sedang mengusung tema terorisme, Pak. Jadi seperti yang Dr. Adian sampaikan, dan muslimin itu biasa kok, Pak. Muslimin biasa. Buka Al-Qur'an kita akan menjumpai itu nabi-nabi itu dikasih label macam-macam. Oleh masyarakatnya, oleh al-malak, biasa saja. Dan selalu kalau kita buka surat Al-A'raf itu dari ayat 59 sampai ayat 100 sekian, panjang lebar berbicara tentang Nabi Nuh, Nabi Syuaib, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Musa dan seterusnya. Itu setiap nabi dikasih label oleh mereka. Ya, seperti ketika mereka mengomentari Nabi Lut alaihissalam, gitu ya. Lut ini kita usir gitu kan. Dia ini orang sok suci, kalau bahasa kitanya gampang gitu, sok suci. Karena memang masyarakat kotor, Pak. Jadi memang biasa. Rasul Muhammad SAW itu diabadikan di surat Al-Muddathir tentang bagaimana Al-Walid bin Al-Mughirah. Innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nadhar thumma abasa wa basa. Bahkan sampai keadaan raut muka digambarkan di ayat itu. Jadi Walid bin Mughirah itu mondar-mandir bolak-balik dengan muka cemberut karena mimpin rapat pembesar Quraisy hanya untuk mencari label. Muhammad ini cocoknya dilabeli apa supaya orang tidak mau mendekat. Itu dari dulu, Pak. Dari dulu dia biasa saja. Yang penting muslimin on the track gitu, berada di jalur Al-Qur'an dan Sunnah itu sudah berjalan. Masalah kalau masalah pencitraan ya udah lawan aja dengan pencitraan, itu hal biasa. Biasa, karena Nabi SAW tidak bisa juga melepaskan label itu. Karena ketika rapat dibilang gila, Muhammad tidak gila. Kita semua tahu orang gila, Muhammad tidak gila. Dibilang tukang sihir, kita tahu semua mantranya tukang sihir, Muhammad nggak punya mantra. Dia bukan tukang sihir. Dibilang dukun, apalagi Muhammad bukan dukun. Dibilang penyair, Muhammad tidak suka syair dari dulu. Untuk itulah maka tidak ada yang cocok, tapi dipaksakan oleh mereka, dibuat logikanya selalu sama, Pak. Akhirnya diputuskan oleh Al-Walid bin Mughirah, karena semua udah nggak punya pendapat, diserahkan ke dia bilang begini saja. Karena Muhammad itu suka memisahkan antara orang yang saling mencintai. Jadi kalau ada yang masuk Islam itu kan mesti pisah, Pak. Dengan keluarganya, dengan istri, anak, suami, dan seterusnya. Udah, Muhammad itu anggap aja sahir, tukang sihir. Kenapa? Karena tukang sihir itu memisahkan antara orang yang saling mencintai. Kalau Quran di Al-Baqarah 102 adalah yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Gitu ya, jadi memisahkan. Jadi udah anggap aja tukang sihir. Gitu. Maka dari itu mereka sepakat Muhammad sahir. Nah hari ini sepakat, sudahlah muslimin teroris itu. Sama, Pak. Logikanya nggak masuk, nggak ada yang masuk. Mereka sendiri waktu rapat di dalam, ini Quraisy,
Quraisy waktu rapat di dalam, di internal mereka bingung. Ini logika nggak ada yang masuk semua. Sudahlah, paksain aja. Begitu keluar, yang penting kita satu suara. Begitu. Itu yang terjadi. Tapi tidak usah pernah khawatir, Pak. Selalu ada orang seperti Tufail bin Amr ad-Dausi radhiyallahu anhu. Tufail bin Amr itu orang yang dia pemimpin Daus, suku Daus besar, Pak. Datang ke Mekah mau umroh. Begitu dia umroh, karena dia pemimpin besar. Orang pemimpin Quraisy takut nih kalau pemimpin besar masuk Islam, terpengaruh Muhammad, wah ini bahaya karena muslimin punya negeri nanti. Maka tuh pemimpin datang langsung disambut pemimpin-pemimpin Quraisy, kemudian diingatkan hati-hati, di samping Ka'bah ada orang suka baca sesuatu, ya kan? Jangan kamu dengar, kamu bisa tersihir, itu tukang sihir itu. Akhirnya dia pakai ini Pak, penutup kuping kayak kapas atau apa, tutup kupingnya, kain itu. Tawaf nutup kuping. Kemudian dia bingung. Dia sambil tawaf mikir, loh saya ini pemimpin, saya orang cerdas, saya ini penyair. Kalau itu orang penyair saya tahu syair. Kalau sihir biasa aja, saya orang cerdas Pak. Akhirnya dia lepas Pak. Begitu dia lepas, betul Nabi Muhammad lagi duduk baca Quran di samping Ka'bah itu. Begitu dia, bener Pak masuk Islam, coba. Bener Pak masuk Islam, dia syahadat. Nanti singkatnya pokoknya dia ketemu Nabi Muhammad, kemudian ini kalimat bagus sekali. Nanti dikejar Nabi sampai ke rumah intinya, kemudian dia syahadat. Tuh kan bener syahadat, asal dengar Quran syahadat aja orang. Maka dari itu kalau masalah label-label, kalau buat muslimin biasa aja Pak. Tidak ada masalah dengan itu. Yang penting tadi, kalau masalah sekali lagi, kalau masalah pencitraan memang sekali lagi ada tema pencitraan Islam itu ada. Itu ada. Baik di internal muslimin ataupun di luar. Itu memang ada. Umpamanya masalah persatuan itu hal yang luar biasa di internal muslimin. Masalah menampilkan Islam di luar dengan tampilan yang baik juga demikian. Tapi itu semua ajaran Islam. Itu. Kemudian yang terakhir adalah maaf, kalau pesantren Pak, saya mungkin tidak setuju kalau pesantren dijauhi masyarakat. Hari ini pesantren ngantri Pak. Pak ini 10 tahun lalu benar. 10 tahun lalu benar. 20 tahun lalu benar, 30 tahun lalu benar bahwa kalau masuk pesantren mesti pesantren itu bengkel. Anak rusak nakal masukin pesantren. Tapi sekarang tidak Pak. Saya tidak tahu kalau di Solo ya. Karena yang saya tahu di pesantren itu sekarang ngantri Pak. Bahkan pesantren yang maaf nih harganya mahal sekalipun ngantri orang. Pesantren ada kemarin saya dengar teman saya ada pesantren masuk 80 juta. Iya. 80 juta. Ini kemarin teman saya seorang pengusaha properti dia bilang ada pesantren, saya tahu pesantrennya masuk 80 juta. Itu pun ngantri Pak. Antri. Jadi artinya gini, masalah bahwa ini kualitas perlu diperbaiki iya, tetapi antusias masyarakat muslim Masya Allah. Itu yang tadi saya bilang bahwa sebenarnya bibit kebangkitan mulai terlihat. Iya. Baik, kalau untuk sejarah itu memang ini termasuk ilmu yang di negeri ini belum mendapatkan porsi yang cukup. Padahal sepertiga Quran, nanti boleh tanya ke Ustaz saya, Dr. Muin, sepertiga Quran bahkan lebih isinya sejarah. Iya. Kok bisa kita tidak memberikan sepertiga? Tidak. Sepertiga Quran kita itu sejarah isinya. Dan sepertiga sejarah masa lalu, atau artinya sebelum Nabi Muhammad SAW, itu semua turunnya di fase Makkiyah. Fase Makkiyah. Artinya 13 tahun di Mekah Nabi SAW itu dipenuhi wahyu yang isinya adalah sejarah. Iya. Jadi sangat besar porsi sejarah itu. Maka dari itu bagaimana menumbuhkan kecintaan itu karena begini. Salah satunya rata-rata kalau fakultas sejarah atau jurusan sejarah jarang yang masuk Pak. Iya. Jarang yang masuk faktornya 2. Yang pertama adalah ilmu sejarah ribet bacanya. Tumpukan tahun. Tahun ini terjadi ini, hari ini terjadi ini, bulan ini. Orang malas ngapal itu. Ya. Udah gitu kalau ujian tidak boleh buka buku, lebih rumit lagi gitu. Kalau suruh cerita panjang lebar. Yang kedua, ada seorang dokter, katanya dokter sejarah Islam, lulusan Kanada. Ini katanya. Dia pernah menyampaikan, waktu itu saya dengar langsung, dia langsung menyampaikan bahwa, ini dosen di Indonesia ini Pak. Itu dia mengatakan, orang yang belajar sejarah itu nganggur. Aja kan dosen sejarahnya aja ngomong gitu, lagi muridnya takut Pak. Takut. Saya bilang kok bisa nganggur? Loh kok bisa nganggur? Oh saya cuma cuap-cuap sedikit aja, saya nggak sempet ini Pak, nggak sempet istirahat kan. Kok bisa? Belum lagi ketika kita menggali, saya melakukan beberapa hal yang kami mampu dengan teman-teman. Itu semua berbasis konsep yang kita ambil dari sejarah. Konsep besar, dan tinggal enak Pak. Ini konsep utuhnya, tinggal ambil, diterapkan, blok selesai. Nggak pakai mikir. Karena ini dulu pernah menghadirkan kebesaran, masa ia tidak besar gitu?
Walaupun risikonya tadi seperti Dr. Adian sampaikan itu akhirnya menabrak. Iya. Makanya hidupkan. Kalau belajar sejarah itu tolong jangan belajar tumpukan sejarah, hari-hari, tahun, tanggal itu penting bagian dari sejarah. Tetapi sejarah itu harus dihidupkan hari ini. Harus hidup, Pak. Jadi ketika tadi saya kasih contoh, tadi Dr. Adian menyampaikan tentang saya, Dr. Adian memiliki sekolah masing-masing dan yang di saya itu semua kami ambil konsep itu dari sejarah, nggak ada yang baru, Pak. Sampai saya bilang nggak ada yang baru, karena namanya Al-Katatib dan Al-Madaris, Al-Masajid itu semua bukunya banyak sekali, cuma kan nggak ada yang jadi literatur. Baik. Akhirnya saya enak sekali, Pak. Saya tinggal nyomotin itu, enak sekali. Resikonya tapi ada. Tadi resikonya nggak ikut pemerintah, Pak. Iya. Gitu. Dan mudah sekali. Terbaru saya munculkan satu konsep namanya Bimaristan. Kitab-kitab tentang buku-buku tentang sejarah Bimaristan saya baca, kemudian saya tulis sekitar 13 halaman ringkasan, kemudian saya paparkan di hadapan tim saya di teman-teman. Bimaristan itu aslinya rumah sakit, Pak. Aslinya rumah sakit. Bagaimana rumah sakit dalam Islam? Rumah sakit itu kan salah kaprah nama ya. Karena kalau Bimaristan itu bahasa Persia aslinya Bimar dan Stan. Itu artinya adalah rumah perawatan orang sakit. Itu baru benar. Kalau rumah sakit, rumahnya yang sakit. Nah, Bimaristan itu konsepnya luar biasa. Luar biasa konsepnya. Ini saya belum bicara tentang konsep pengobatannya. Ini konsep Bimaristannya. Ya. Bahwa konsep pengobatannya harus disembuhkan. Ini semua didapat dari sejarah. Dan itu konsep masih hidup. Bisa dihadirkan. Justru ini akan kembali ketika kita bicara kebangkitan itu kan. Ya. Salah satu, supaya menutup poin, Pak. Orang yang habis dirawat di Bimaristan, pulang dengan izin Allah sembuh, itu selalu dikasih baju baru dan beberapa keping emas, uang, dinar. Apa alasannya? Karena selama beliau tergeletak sakit, tidak bisa mencari nafkah untuk dirinya. Di mana ada rumah sakit begitu di sini sekarang? Oke, kita bisa lakukan itu. Allah alam. Jazakumullah khair.